Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita mau ngobrol masalah dangdut. Dangdut. Dramaturgi ya. Performance diskusi dramaturgi dalam lintas disiplin desain komunikasi visual, beca ikan, dan guru SMA. Sementara sebelumnya saya di sini bertugas menemani teman-teman untuk ngobrol-ngobrol ngawur lah, semerawut wis pokoknya. Yang penting asik. Sebelumnya ini sudah datang dua materi kita. Yang di sebelah sana ada Mas Ismail atau Mas Adianto, ada Mas Iza Ramsi, yang satunya belum datang, Mas Yandra Tatra masih ada perjalanan. Mungkin untuk pemanasan sebelumnya banyak dari kita yang bertanya-tanya apa sih dramaturgi itu. Saya tidak berani jawab, nanti ada materi. Jadi di sini saya hanya bertanya. Saya tidak berani menjawab. Apa dramaturgi itu ya? Saya cuma ngopi-ngopi aja. Ngopi. Ini apa sih? Apa? Nah, itu. Aku ya bingung ya, apa ya dramaturgi? Mungkin untuk pemanasan Cak Mail dulu, Cak Ismail atau Mas Adianto. Kami persilakan. Pemanasan. Bukan sih pemanasan ya? Stop. Oke, terima kasih. Durasi. Sudah pemanasan mas saya mas. Pemanasan, nggak ada bro. Wes pemanasan. Panas sudah. Nyonya panas. Pemanasan kan. Bergoyang dulu mungkin. Soalnya becak itu kan melewati jalan-jalan. Mungkin. Atau mau musik ya? Musik kan? Oke. Ya musik. Ambil goyang. Kita panasin dulu. Pemanasan asik musik nih. Kurang nyari. Pemanasan dulu nih, atau? Oke. Cukup. Menarik pemanasan ya. Menarik. Yang satunya juga olahraga. Ya, tapi sama-sama olahraga. Yang satunya kan joget di lapangan tahu olahraga. Tahu, obo kan? Mungkin pengantar tak ceril. Iya kan? Iya ini kayak Ada referan apa sih dramaturgi itu? Jadi menurut Google yang maha benar, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan ya, yang disajikan manusia. Jadi situasi dramatik yang seolah-olah terjadi. Wah, ada gempa ya. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung ya. Atau ilustrasi yang menggambarkan individu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. itu kata siapa, Cak? Kata saya. Tokoh yang menggagas teori dramaturgi itu Erwin Goffman. Ya mungkin kita jangan banyak-banyak.
kan tidak pernah menjawab. Langsung aja saya lempar Mas Adianto ya. Silakan untuk menjawab. Itu nggak benar tuh. Artikel siapa tuh? Kendra. Artikel siapa tuh? Pas ya. Ayo, terus. Artikel gue yang bagus tuh, weh. Mana? Oh, ada tulisan bertanda. Sebelah tulisan. Nggak bener ini. Oke. Coba lihat. Judulnya aja udah keren tuh. Kerja guru, kerja plus guru sama dengan kerja dramaturgi. Tanda tanya. Lihat tuh. Jadi begini teman-teman. Sesuai dengan tadi bahwasanya judul diskusi kita ini adalah dramaturgi menurut perspektif beberapa disiplin ilmu gitu. Nah, dalam artikel saya ini sebenarnya saya hanya fokus pada bagaimana latar belakang saya yang sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah gitu, SMA, tingkat SMA, memandang kerja guru itu dengan kerja dramatik. Nah, di dalam literatur ini saya mengutip Evelyn Goodman, bahwasanya Evelyn Goodman membagi kerja dramatik itu menjadi dua, panggung depan dan panggung belakang, front stage dan back stage. Nah, saya juga mengutip itu sebenarnya. Di dalam kerja guru juga menggunakan itu, ada front stage dan back stage. Yang mana di panggung depannya itu adalah panggung ketika guru perform menghadapi siswa mengajar. Nah, terus backstage-nya adalah kerja administratif. Bagaimana guru melakukan kerja, merancang pembelajaran melalui RPP sebenarnya fokusnya, rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai satu skenario, satu naskah. Jadi RPP itu adalah naskah yang digunakan guru untuk melakukan perform di depan panggung yaitu kelas bersama siswa-siswanya. Jadi itulah yang mendasari pemikiran saya bahwasanya kerja guru adalah kerja dramaturg. Itu menariknya. Nah, itu tuh pengantar saya tuh. Jadi ini tadi juga termasuk dramaturgi yang dipakai ya, maksudnya cara kerja kayak guru menyampaikan materi dan sebagainya. Oh iya, bisa jadi. Iya, seperti itu. Ya, karena ini ada pemateri yang baru datang, ini harus disambut dengan dangdut nih. Oh iya. Oke dulu, pemanasan. Oke. Ini sudah pemanasan. Ya, jadi Yo, ayolah. berdiri dong. Sabar. Goyang dong. Apa ini? Yo, hey. Oke. Selamat datang Mas Gian Senasangka. Ya, kembali lagi ke itu bahwasanya kenapa jadi seperti itu, karena objeknya dalam dramaturg manusia, guru dan perangkatnya juga dikerjakan oleh manusia. Ini menjadi ada satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, bahwasanya kerja guru sebagai profesionalisme kerja itu sama dengan kerja dramaturg, menyusun peristiwa-peristiwa dramaturgi. Lah, gimana peristiwa dramaturginya waktu proses kerja seorang guru? Dramaturginya ada di interaksi visual, komunikasi verbal dan non-verbal dari guru dan siswa, dari guru dengan rekan kerja, dari guru dengan seluruh perangkat pengajar di sekolah. Jadi itu adalah peristiwa dramatik. Bagaimana saya sebagai guru di rumah dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa, kemudian berhadapan dengan murid, kemudian merubah
merubah apa ya, cara pandang saya, merubah tubuh saya, merubah gerak saya ketika menghadapi murid yang tidak tahu menahu tentang latar belakang saya di rumah. Nah, itu kenapa saya bilang bahwasanya kerja guru lebih dekat dengan kerja dramatik. Itu loh. Mungkin ada yang nggak setuju dan menyangkal, silakan tuh. Saya siap tuh. Atau mau mematahkan pendapat saya. Dari yang hadir mungkin. Karena ini pendapat saya itu juga bukan satu kebenaran, bisa jadi salah, bisa jadi disangkal ataupun bisa jadi ada teori-teori lain yang lebih pas mengungkapkan apa kerja guru itu sebagai bukan kerja dramatik. Betul. Ya, mungkin karena ini diskusi mengalir ya mungkin bisa ditanggapi atau dari yang hadir. Tapi aku nggak tahu tuh bagaimana desain komunikasi visual memandang itu tuh. Nah, itu tuh enak tuh. Coba. Ya, langsung todong aja. Loh, lebih menarik itu per pematerian jarang jadi. Oke, silakan Mas Indra Tata. Menurut dramaturgi, menurut perspektif desain komunikasi visual. Sama sudah etik. Oh, tidak masalah. Dramaturg itu yang bagaimana? Kan diskusi terbuka. Nah, saya tanyakan, saya kan bukan berangkat dari orang teater yang mungkin jarang sekali, ya mungkin hampir tidak pernah membaca literatur tentang teater ataupun sebagainya berhubungan dengan itu. Mungkin secara definisi saja mungkin saya masih belum begitu memahami dramaturg itu yang seperti apa, yang bagaimana. Mungkin sedikit ada penjelasan dari Bapak kita atau Tapi dalam kegiatan sehari-hari kan Mas Tantra sudah melakukan kerja dramaturgi. Seperti yang disampaikan Mas Mai tadi, kalau tadi saya membuka bahwasanya dramaturgi itu adalah sandiwara kehidupan yang mengilustrasikan individu atau interaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. kalau di DKV desain komunikasi visual, mungkin pertama kita harus tahu terlebih dulu apa itu DKV atau desain komunikasi visual. Jadi selama ini yang kita lihat, mungkin kalau di jalan-jalan ada banner, kemudian di HP yang tiap hari kita pegang, lihat Instagram, berbagai media ada di sana. Terus segala iklan yang kita lihat ataupun segala bentuk visual yang memiliki tujuan itu mungkin adalah hasil dari produk kita. Sebenarnya mungkin dari kita berpikir DKV ini merupakan sebuah seni yang ditransfer menjadi bentuk digital. Tapi sebenarnya DKV ini merupakan, seperti namanya, DKV ini adalah desain untuk mengkomunikasikan suatu pesan tetapi dengan bentuk visual. Jadi media-media yang nantinya digunakan adalah media visual yang mampu mengangkat pesan-pesan itu. Seperti itu. Dan hubungannya dengan orang lain mungkin ketika desainer DKV berhubungan dengan klien. Jadi DKV ini bukanlah seni. Kalau kita melihat seni kebanyakan muncul dari subjektivitas pelakunya ataupun pengkaryanya. Bagaimana kita ingin merepresentasikan sesuatu yang kita tangkap, kita lihat, bagaimana kita transformasikan secara visual
Oh, Saya melihat meja ini, kursi ini seperti ini. Tapi ketika melukisnya, saya menjadikan meja ini seperti ini. Jadi sangat tergantung persepsi atau perspektif ataupun subjektivitas dari pengkaryanya. Tapi berbeda dengan DKV. Di DKV kita desainer berangkat dari sebuah tujuan yang ingin dipecahkan. Jadi desain itu bukanlah seni. Desain itu adalah alat pemecah permasalahan. Jadi seperti itu. Suatu desain yang baik bukanlah desain yang terlihat indah atau memiliki estetika yang tinggi. Tetapi desain yang baik itu adalah desain yang berfungsi. Nah, di sini desainer di kafe juga memiliki metode-metode kerja dengan desainer dengan klien. Jadi mungkin cara kerjanya adalah seorang desainer menerima brief atau menerima suatu permasalahan dari klien dengan tujuan untuk melakukan sesuatu. Nah, brief ini biasanya berisi sebuah pesan atau informasi yang ingin dibagikan atau disampaikan kepada orang lain. Dan disinilah peran desainer DKV untuk mentransformasikan konsep-konsep pesan yang verbal itu tadi menjadi bentuk visual. Jadi seperti itu. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Kemudian letak seninya di mana, Mas? Menurut Mas Tantra, apa pada wilayah komunikasinya mungkin atau seperti apa? Kita nggak bicara di masuk ranah seninya. Harusnya pertanyaannya pada konsep dramaturgnya lebih ini. Kalau kita bahas seninya lebih lebar, kita lebih baik ke dramaturgnya. Karena ini kaitannya kerja desain komunikasi visual dengan dramaturg. Artinya bagaimana tuh mengkonsep dramaturgnya? Apakah tadi hanya seorang desainer yang menerjemahkan satu yang verbal, kemudian bagaimana satu yang verbal menjadi desain dan desain bisa berkomunikasi dengan penikmatnya, atau hanya itu atau bagaimana sih? Ya atau mungkin Daripada kita ngobrolin masalah seninya tuh. pertanyaannya gini. Tadi kan yang disampaikan ada lingkup dramaturg itu kan ada dua, panggung depan dan panggung belakang. Nah, proses dalam DKV ini di mana letak panggung depannya, di mana panggung belakangnya? Nah, mungkin koreksi ya kalau saya salah ya. Panggung depan atau front stage berarti ketika kita berinteraksi langsung dengan sasaran kita. Kemudian backstage adalah bagaimana kita memproses. Benar nggak Mas? Iya. Oh, nah kalau di sini Mas Adianto. Siapa itu Mas Ismail? Siapa? Tulisannya Adianto, tapi katanya Bang Arum ini tulisannya Mas Mail. Ini Mas Mail yang mana? Nah, jadi mungkin kita dramaturg yang terjadi mungkin prosesnya adalah ketika desainer mendapatkan brief atau mendapatkan permasalahan dari klien, kemudian kita harus memetakan. Jadi kita mempunyai metode bekerja. Jadi pendekatan yang kita pakai hampir sama seperti pemasarannya. Jadi mungkin saya bisa sambungkan ke pertanyaan Eca tadi. Seninya itu di mana? Nah, DKV ini merupakan satu disiplin ilmu yang menggunakan disiplin ilmu lainnya sebagai alat. Nah, alat ini untuk
mewujudkan fungsinya tadi atau untuk mencapai sebuah goal. Jadi disiplin ilmu yang lainnya dipakai oleh DKV sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, seni adalah salah satu alatnya. Tidak hanya seni, ada komunikasi, ada psikologi, ada marketing, ada sosial budaya dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kembali ke metode tadi, DKV biasanya memiliki menggunakan metode 5W1H. Dan kemudian ada metode AIDA. Itu adalah singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Nah, pertama mungkin kita membahas yang 5W1H. Nah, 5W1H ini bagaimana kita memperlakukan produk kita nanti yang akan kita hasilkan. Jadi 5W1H adalah what, where, when, why, dan how. Sisinya buatan 5W1H itu. Jadi bagaimana bentuk produk kita atau media kita, terus kemudian di mana nanti media kita diletakkan, kapan media itu ditampilkan, dan mengapa dan bagaimana media itu ditampilkan. Nah, ini adalah cara kita untuk memperlakukan media yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini ada AIDA. Nah, disinilah kita menerjemahkan. Dari di sini kita membuat strategi. Jadi dramaturgnya mungkin disinilah kita nantinya teknik-teknik digunakan untuk mendekati target audiens kita. Jadi yang pertama adalah attention. Nah, attention ini adalah bagaimana kita menganalisis ya. Jadi ini adalah goal. Maaf ya, ini metode AIDA ini digunakan untuk goal dari media kita. Nah, tadi 5W1H bagaimana kita memperlakukan media kita. Kemudian ada AIDA itu tujuan dari media kita. Jadi yang pertama adalah attention. Attention adalah menarik perhatian. Nah, mungkin disinilah bidang seni digunakan. Jadi seni rupa digunakan di sini. Suatu media yang baik, media komunikasi visual yang baik, pertama tidak harus indah, tidak harus bagus, tetapi bagaimana dengan sekali lihat media tersebut dapat menarik perhatian dari target audiens kita. Jadi meskipun kalau kita buka Instagram akan sangat banyak postingan-postingan, akan sangat banyak gambar-gambar. Bagaimana caranya kita pertama memperoleh attention. Jadi